Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utamanya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti pada dasar paragraf. Kalimat utama dapat terletak pada kalimat pertama atau paragraf deduktif. Kemudian bisa juga terletak di kalimat terakhir atau paragraf induktif. Dan terakhir, kalimat utama juga dapat terletak pada awal dan akhir kalimat yang biasa kita sebut dengan paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Kalian dapat membaca setiap paragraf dari kalimat pertama hingga terakhir. Cara untuk menentukan kalimat utama. Jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat. Mengapa demikian? Karena kata-kata tersebut merupakan kalimat kesimpulan. Bu Indah mempunyai contoh cerita. Mari kita baca bersama-sama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Menurut kalian, yang manakah kalimat utamanya? Tepat sekali. Kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Setelah kalian memahami kalimat utama, sekarang kita beralih kepada gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti pada paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok juga menjadi dasar untuk pengembang paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utamanya pendek. Gitu. Gagasan pokok juga dapat pula menyingkat kalimat utama. Lantas bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita dapat membaca paragraf dengan cermat. Kemudian cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkaslah kalimat tersebut. Sekarang kita amati lagi cerita Edo dan kelima temannya. Menurut kalian, di manakah letak gagasan pokoknya?
Gagasan pokok pada cerita Edo dan kelima temannya terdapat pada awal kalimat. Namun dapat kita ringkas menjadi tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Setelah kalian mendapatkan gagasan pokoknya, maka harus disertai dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok pada cerita tersebut. Gagasan pendukung pada cerita Edo dan kelima temannya adalah: yang pertama, Edo dan kelima temannya berkumpul di rumah Edo. Kemudian yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, Lani dan Siti membawa kaleng yang sudah dilubangi. Dan yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan pekerjaan. Sekian penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga dapat dipahami ya.